menyembah yang tidak kelihatan. Padahal sifat 20 mengatakan yang pertama, sifat Allah itu apa? Wujud. Ya, nanti Pak Aden akan tahu Allah itu bukan maha goib, Allah itu maha nyata. Senyata-nyatanya. Justru kita ini yang goib semua. Itulah ya. Bagaimana kita bisa meyakini sesuatu yang kita sendiri belum menyaksikan. Makanya iman itu meyakini yang belum terlihat sampai bisa melihat yang diyakini. Itu baru benar iman. Coba iman kita apa? Hanya meyakini yang belum terlihat. Betul nggak? Yang sudah terlihat aja belum tentu kita yakin, apalagi yang tidak terlihat. Itulah kesalahan memahami ayat yang mengatakan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang percaya pada yang gaib. Gimana caranya percaya pada yang gaib? Yang gaibnya harus nyata dulu. Kalau yang gaibnya belum nyata, ya bagaimana kita bisa percaya? Gitu. Makanya iman itu ada 4 tingkatan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada itsbatul yakin. Jadi itsbat itu bahasa Quran. Ya. Jadi iman itu harus sampai pada tingkatan yang itsbatul yakin. Yakin karena kita mengalaminya langsung. Bukan apa kata orang. Bukan jeung cenah. Bukan beja. Tapi kita mengalami langsung. Kenapa harus mengalami langsung? Karena Allah itu tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan namanya pun tidak punya. Toh yang ngasih nama kita juga. Betul nggak? Karena tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, maka harus dialami. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Tuhan, awas, hati-hati. Yang dijelaskan itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu adalah pendapat dia tentang Tuhannya dia. Sebenarnya dia itu sedang menciptakan Tuhan. Di mimbar, ya oke, macam-macam. Wow. Tapi yang dijelaskan itu pendapat dia tentang Tuhan. Apakah buku tentang air sama dengan air? Beda. Beda kan? Mana? Mau penjelasan tentang air atau mau air? Gitu aja. Kalau mau penjelasan tentang air ya silakan aja, bukunya banyak di toko buku. Dan jangan berpikir kalau sudah membaca buku tentang air sudah ngerti air. Itu baru pendapat orang yang menulis buku tentang air. Apakah buku tentang air persis sama dengan airnya? Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan suatu kenyataan persis sama. Karena kata-kata itu terbatas. Sementara kita lebih suka bermain di area kata-kata. Itu kita. Makanya bodong terus umur-umur. Betul apa tidak? Sholat gak ada rasanya, wiridan gak ada rasanya. Habis kita juga nyebut-nyebut yang kita gak tahu. Betul gak? Ya. Cuma diiming-imingi aja. Oh nanti dapat ini, dapat anu, nanti. Kan hidup mah sekarang.
Da butuh naga ayeuna. Betul atau tidak? Nanti itu ilusi pikiran. Nanti dengan yang sudah itu sama-sama ilusi. Yuk sekarang ke dalam. Allah tuh sudah menunggu kita. Yang kitanya nggak datang-datang. Allah tuh sudah manggil kita, dikasih peristiwa ini, peristiwa itu, peristiwa itu. Kita disuruh pulang, ya kita nggak ngerti-ngerti, nggak pulang-pulang, terus aja. Makin tersesat jalan kita, makin jauh, betul? Iya. Jadi seolah-olah diri kita dengan Allah itu ada hijab, padahal Dia bersama kita. Kan Allah bilang berulang-ulang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Masa tidak ngerti-ngerti ayat itu? Makanya ngaji itu nggak usah 30 juz. 1-2 ayat aja, tapi nyampe. Itu namanya hatam. Ya, bolak-balik baca Quran, gak dapat pesan apa-apa. Ya, dah. Saya doakan ya apa yang dihajatkan oleh para sahabat semuanya bisa terkabul. Ya.